Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Membahas tentang Sumedang, kita tidak bisa lepas dari sejarah di masa lalu, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Nah, ketika berbicara tentang Sumedang Larang, tentu saja kita akan membahas satu dari tokoh utama yang ada di Kerajaan Sumedang Larang yang disebut atau yang dikenal dengan Pangeran Santri dan juga nanti putranya yaitu Gesan Ulun. Nah, kerajaan dari Sumedang Larang ini didirikan oleh Prabu Resi Tajimalela yang berkedudukan di Gunung Tembong, ya, Gunung Tembong Agung, ya, dalam hal ini, ya. Beliau itu segenerasi atau hidup sama dengan salah satu dari kerajaan atau salah satu dari raja di Kerajaan Pakuan Pajajaran atau di Kerajaan Sunda, yaitu Prabu Ragamulya yang hidup pada 1340 sampai 1350 Masehi. Jadi masa kekuasaan dari Ragamulya ini adalah 1340 sampai 1350 Masehi. Artinya di sini ada ikatan yang kuat nanti antara Pakuan Pajajaran dengan Sumedang Larang. Nah, masa berikutnya kemudian kerajaan Sumedang Larang ini digantikan oleh generasi-generasi berikutnya, raja-raja berikutnya dari keturunan dari Prabu Resi Tajimalela ini. Di antaranya adalah penguasa yang kedua dari Sumedang Larang yaitu Prabu Atmabrata yang dikenal dengan sebutan Prabu Gajah Agung. Ya, ini kedudukannya itu di Cicanting. Nah, kemudian setelah beliau wafat, ya, setelah penguasa yang kedua ini wafat, digantikan juga oleh anaknya, oleh putranya yang bernama Prabu Wirajaya yang dikenal dengan nama Sunan Pagulingan yang berkedudukan di Cipamengpe. Nah, putra sulung dari Sunan Pagulingan ini yang bernama Ratu Ratnasih atau Nyi Raja Mantri ini kemudian diperistri oleh Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan Sunan atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi. Nah, dari sini ikatan antara tadi Kerajaan Pakuan dengan Sumedang Larang itu semakin dekat. Nah, kemudian Sunan Guling yang menjadi penguasa berikutnya dari Sumedang Larang juga kemudian digantikan oleh putranya yaitu Tirta Kusuma atau yang disebut dengan Sunan Patuakan. Yang ini menjadi penguasa dari Sumedang Larang yang kelima. Nah, berikutnya dari sini kemudian digantikan kembali oleh putranya, ya, putra beliau yaitu nanti yang disebut dengan Sunan Corenda. Ya, Sunan Corenda ini nanti juga memperoleh putri bernama Ratu Wulansari dan juga Ratu Parung yang kemudian diperistri oleh Rangga Mantri atau Sunan Parung Gangsa yang disebut dengan Pucuk Umun Talaga. Ya, nah putra dari Pucuk Umun Talaga ini adalah Prabu Munding Surya Ageng. Nah, pada masa Sunan Parung Gangsa inilah kemudian Cirebon ya itu menaklukkan ya Sumedang Larang. Ya, pada masa dari Sunan Parung Gangsa ini ya Sumedang Larang itu kemudian ditaklukkan oleh Cirebon ya tepatnya pada tahun 1530 Masehi, dan kemudian Sunan Parung Gangsa ini masuk Islam dan putranya yaitu Sunan Wanaperih menggantikan beliau sebagai Bupati Talaga yang menjadi bawahan dari Kesultanan Cirebon. Nah, ketika bicara tentang Kesultanan Cirebon, tentu saja kita tidak bisa lepas dari sejatinya penguasaan itu bukan dengan menggunakan kekerasan. Kenapa? Karena setelah dengan sukarela masuk ke dalam Islam, penguasa Sumedang Larang ini masuk ke dalam Islam, maka kemudian menyebarlah Islam di Sumedang Larang ini, ya, dan ini diprakarsai oleh salah satu dari dai, ya, salah satu dari penyebar Islam yaitu Maulana Muhammad atau yang dikenal dengan Pangeran Palakaran. Ya, nah dari sini kemudian penyebaran Islam menyebar ke berbagai tempat di kekuasaan Sumedang Larang. Ya, nah kemudian putra beliau yaitu siapa tadi putra dari putranya Maulana Abdurrahman atau Pangeran Panjanun atau Pangeran Panjunan ini yang menjadi penyebar Islam di Sumedang
larang. Nah, kemudian yang menariknya adalah bahwa pada tahun 1504 Masehi, ya, sebelumnya kita tahu bahwa Sunan Corenda ini hanya mempunyai putri bernama Satyasih. Nah, karena Satyasih ini seorang perempuan, maka beliau menjadi penguasa Sumedang Larang yang dikenal nanti dengan istilah Pucuk Umun. Nah, tadi ada Pucuk Umun Talaga, ini adalah Pucuk Umun yang kemudian ya pada 1504 Masehi Pangeran Palakaran, ya siapa tadi Pangeran Palakaran? Pangeran Palakaran itu adalah Maulana Muhammad, seorang dai ya yang berasal dari Cirebon yang kemudian ya menikahi Putri Sindang Kasih ini. Ya, Putri Sindang Kasih menikah ya, kemudian dari perkawinan tersebut inilah lahir Ki Gedeng Sumedang. Ya, Ki Gedeng Sumedang atau dikenal nama Pangeran Santri pada tahun 29 Mei 1505 Masehi. Nah, dari sini kemudian kita mengetahui satu ikatan yang kuat bahwasanya siapa tadi, yaitu Pangeran Palakaran ya yang disebut dengan Maulana Muhammad itu ternyata kemudian menikah dengan seorang putri Sindang Kasih ya, yaitu atau dari yang merupakan bagian dari kerajaan Sumedang Larang. Nah, di sini kemudian Ki Gedeng Sumedang ini ya yang itu menjadi buah pernikahan antara Putri Sindang Kasih dengan Pangeran Palakaran ini ya yang dikenal dengan Pangeran Santri tadi. Nah, ketika bicara tentang Pangeran Santri, tentu saja tidak lepas dari bagaimana ya perubahan yang terjadi di kerajaan Sumedang Larang ya, khususnya dengan warna Islam ya yang menyebar ke seluruh pedalaman di Tatar Sunda ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan atau kekuasaan dari kerajaan Sumedang Larang ini dia tidak hanya ada di kota Sumedang saat ini ya, bahkan dia itu sudah meliputi ya kerajaan atau wilayah kekuasaan dari Sumedang Larang itu sudah meliputi Garut ya, berarti keseluruhan Garut saat ini, kemudian juga Tasikmalaya ya, kemudian juga Bandung ya. Bandung tentu saja Bandung berbeda dengan yang sekarang ini karena Bandung itu adalah satu kota yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Nah, kemudian yang menarik ini adalah ternyata Pangeran Santri kemudian berjodoh tadi dengan Ratu Satyasih. Nah, ya, yang dikenal dengan Pucuk Umun, yaitu penguasa dari Sumedang Larang tadi ya. Jadi bahwa Sunan Corenda ini mempunyai siapa tadi mempunyai putri, anaknya itu adalah Satyasih yang dikenal dengan Pucuk Umun yang kemudian menjadi penguasa dari Sumedang Larang. Tapi kemudian qadarullah dari Pucuk Umun ini itu ternyata kemudian Pucuk Umun ini menikah dengan siapa tadi Pangeran Santri, sehingga kemudian terjadilah sebuah ikatan perkawinan antara Pucuk Umun dengan Pangeran Santri. Nah, kemudian di sini berarti kemudian pada Pangeran Santri kemudian dinobatkan menjadi penguasa Sumedang Larang tepatnya pada 21 Oktober 1530 Masehi ya, yang dianggap sebagai penguasa dari kerajaan Sumedang Larang yang beragama Islam. Ya, sebelumnya mereka sudah masuk Islam tapi berada di bawah tadi kekuasaan Cirebon ya, terutama tadi di akhir masa-masa dari pemerintahan yang sebelumnya. Nah, dari sini kemudian perkawinan antara Pucuk Umun dan Pangeran Santri ini kemudian melahirkan ya beberapa putra dan putri. Di antaranya adalah Pangeran Angkawijaya ya yang lahir pada 19 Juli 1558 Masehi. Nah, ini nanti pengganti dari Pangeran Santri yang beliau wafat pada 2 Oktober 1579 Masehi. Dan ini berarti sangat dekat sekali dengan keruntuhan dari kerajaan Pakuan Pajajaran yang ada di Bogor, yaitu pada di sekitar 1579 ya, tepatnya 8 Mei 1579 Masehi ya, kerajaan
kerajaan dari Pakuan Pajajaran itu dikalahkan oleh Kesultanan Banten. Nah, kemudian 4 dari punggawanya kemudian membawa simbol-simbol kerajaan Pakuan Pajajaran dibawa ke Sumedang Larang. Nah, pada saat itu kemudian Pangeran Santrik tadi sudah tidak berkuasa lagi, dalam artian itu sudah menggantikan atau sudah digantikan oleh putranya tadi yang bernama siapa? Yang bernama Angkawijaya, ya, yang bernama Angkawijaya, atau yang dikenal dengan istilah atau dengan gelar Gesan Ulun, ya. Yang beliau diangkat menjadi raja itu pada pada usia 23 tahun. Nah, ini raja yang sangat muda, sehingga kemudian pengalamannya itu ya, kemudian juga didukung oleh tadi 4 punggawa yang ada di yang berasal dari kerajaan Pakuan Pajajaran, kemudian memperluas wilayahnya, memperluas wilayah dari Sumedang Larang ini sehingga hampir menguasai seluruh Tatar Sunda atau Parahiang yang ada di wilayah timur, yang bukan menjadi wilayah Kesultanan Banten dan juga bukan menjadi wilayah Kesultanan dari Cirebon. Nah, dari sini kemudian berkembang berbagai intrik politik dan lain sebagainya, ya, terkait dengan antara kerajaan Sumedang Larang dengan kerajaan Cirebon, sehingga kemudian akhir nanti dari kerajaan Sumedang Larang ini akan menjadi satu periode, satu tema yang sangat menarik sekali, dan kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.